Angka kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni terbilang masih cukup tinggi di Papua Barat. Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2023 tercatat sebesar 28,24% atau lebih tinggi dari rata-rata provinsi, yaitu sebesar 20,49%. Bila dibandingkan dengan kabupaten lain seprovinsi Papua Barat, angka kemiskinan Kabupaten Teluk Bintuni menempati urutan ketiga tertinggi setelah Kabupaten Teluk Wondama, yaitu 28,90%, dan Pegunungan Arfak 32,29%. Melihat kondisi tersebut, reformer berupaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan tradisi budaya dan kearifan lokal Papua. Upaya tersebut diwujudkan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif mama-mama orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni. Terobosan inovasi ini memiliki tujuan untuk menggali potensi ekonomi masyarakat dengan mempertahankan nilai-nilai adat, budaya, serta kearifan lokal. Potensi lokal yang berhasil dikelola diantaranya kerajinan kulit kayu, keladi, kasbi, batatas, tanaman buah merah, buah mangrove, udang, kepiting, buah-buahan, sayuran, dan beberapa produk lokal lainnya. Pelaksanaan jangka pendek aksi perubahan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama terhadap kelompok ekonomi produktif mama-mama orang asli Papua. Salah satunya capaian dari tujuan jangka pendek adalah tersedianya pedoman teknis optimalisasi kelompok usaha ekonomi produktif mama-mama orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni yang telah disahkan oleh Kepala Dinas. Sedangkan pada tujuan jangka menengah pada aksi perubahan ini adalah implementasi pedoman teknis tentang optimalisasi kelompok usaha ekonomi produktif mama-mama orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni. Pada tujuan jangka panjang yang akan dicapai yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha ekonomi produktif menjadi program prioritas Dinas Pemberdayaan dan Kampung serta termuat dalam dokumen, rencana, strategi maupun rencana kerja dinas. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, reformer melakukan tahapan sebagai berikut. Milestone 1, koordinasi dan konsultasi dengan coach atau mentor. Koordinasi dan konsultasi dengan coach Dr. Elia Ramande, SHUT MM, telah dilakukan sejak on campus di BPSDM Provinsi Papua Barat. Konsultasi dilakukan melalui dari pengajuan judul hingga penulisan laporan aksi perubahan optimalisasi kelompok usaha produktif mama-mama orang asli Papua Kabupaten Teluk Bintuni atau OKMA-OAP. Milestone 2, pembentukan tim efektif. Melaksanakan rapat pertemuan internal untuk membahas rencana pelaksanaan aksi perubahan dan pembentukan tim efektif. Hasil dari pertemuan ini adalah tersusunnya nama-nama yang tergabung dalam tim efektif untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan. Milestone 3, koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder internal dan eksternal terkait optimalisasi kelompok usaha ekonomi produktif mama-mama orang asli Papua atau OKMA-OAP Kabupaten Teluk Bintuni. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder internal dan eksternal dimaksudkan untuk penyamaan persepsi dan memperoleh dukungan dari beberapa instansi terkait dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pimpinan instansi terkait. Reformer menyampaikan penjelasan terkait pentingnya pemberdayaan orang asli Papua atau OAP melalui kelompok usaha ekonomi produktif di Kabupaten Teluk Bintuni. Selain itu, reformer juga memperoleh saran maupun kritik yang sangat berguna bagi terlaksananya aksi perubahan yang diharapkan. Milestone 4, melaksanakan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi produktif. Pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi produktif bertujuan memberikan pelatihan teknis terkait pembuatan beras analog dari sagu untuk kelompok usaha ekonomi produktif bagi mama-mama orang asli Papua.
Pelaku usaha ekonomi produktif diharapkan mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengelola bahan makanan dan memasarkan secara mandiri. Pelatihan yang dilaksanakan untuk mendukung aksi perubahan adalah pelatihan pembuatan beras analog dari sagu pada tanggal 18-19 November 2024 di Balai Kampung Tofoy, Distrik Sumuri, Milestone 5, penyusunan pedoman teknis optimalisasi kelompok usaha ekonomi produktif mama-mama orang asli Papua, Kabupaten Teluk Bintuni. Pedoman ini biasanya berisi informasi praktis yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua pelaku atau pihak yang terlibat memahami dan dapat menjalankan tugas atau fungsi mereka secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, reformer melibatkan tim efektif maupun dengan melakukan konsultasi bersama stakeholder terkait dan mentor. Penyusunan draft pedoman teknis dilaksanakan pada tanggal 11-25 November 2024. Milestone 6, evaluasi dan pelaporan. Setelah pelaksanaan aksi perubahan kemudian dilanjutkan dengan rapat, monitoring, dan evaluasi. Hasil dari rapat evaluasi menyimpulkan bahwa pelaksanaan aksi perubahan optimalisasi kelompok usaha ekonomi kreatif Mama-Mama Orang Asli Papua atau OKMA-OAP berjalan dengan baik. Capaian aksi perubahan ini antara lain tersedianya pedoman teknis optimalisasi kelompok usaha ekonomi kreatif Mama-Mama Orang Asli Papua yang telah dilaksanakan Kepala Dinas. Mengingat pentingnya aksi perubahan OKMA-OAP, maka perlu adanya tindak lanjut untuk mencapai tujuan jangka menengah maupun jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya Haris, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada BPSDM Provinsi Papua Barat yang telah memberi kesempatan pada pegawai kami atas nama Rudolf Inanosa NDH 34 dengan judul rencana aksi perubahannya adalah optimalisasi kelompok usaha ekonomi produktif Mama-OAP yang disingkat dengan OKMA. Kami selaku Kepala Dinas memberikan dukungan sepenuhnya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan akan direncanakan disiapkan anggaran kegiatan untuk realisasi kegiatan aksi perubahan ini. Adapun hal-hal yang paling penting yang akan kami lakukan adalah apa yang didapatkan di dalam kegiatan ini selama pelatihan ini itu menjadi salah satu patokan bagi kami khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni untuk melaksanakan rencana aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Rudolf Inanosa SST ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.